Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ari Galeri. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berbicara tentang sejarah ataupun mitos, berikut adalah ulasan tentang sejarah dan mitos yang merupakan dua konsep memiliki perbedaan. Sejarah dan mitos merupakan dua konsep yang memiliki perbedaan. Sejarah adalah catatan atau rekaman tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, didasarkan pada bukti-bukti yang dapat diverifikasi secara objektif. Sebaliknya, mitos adalah cerita atau narasi yang seringkali mengandung elemen fantastis atau supranatural dan seringkali berfungsi sebagai simbol atau representasi dari kepercayaan, nilai, dan budaya suatu masyarakat. Perbedaan pertama antara sejarah dan mitos terletak pada sumber dan metodologi penelitiannya. Sejarah didasarkan pada bukti konkret seperti dokumen tertulis, artefak arkeologis, dan catatan sejarah yang dapat diverifikasi kebenarannya. Di sisi lain, mitos seringkali ditransmisikan secara lisan dan mungkin tidak memiliki bukti konkret atau tertulis yang mendukungnya. Mereka lebih cenderung mengandalkan tradisi lisan dan interpretasi budaya. Dengan memahami perbedaan antara sejarah dan mitos berikut ini, Anda dapat mengapresiasi kedua konsep ini dalam konteksnya masing-masing. Kita bahas tentang pengertian sejarah. Sejarah adalah studi tentang masa lalu, baik itu peristiwa, tokoh-tokoh, budaya, atau perubahan-perubahan yang terjadi di masa lampau. Lebih dari sekedar sekumpulan fakta yang terjadi di waktu yang lalu. Sejarah melibatkan interpretasi, analisis, dan pemahaman terhadap konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana peristiwa-peristiwa itu terjadi. Tujuan utama sejarah adalah untuk menyusun narasi yang koheren dan akurat tentang masa lalu, serta memahami implikasi dan dampaknya terhadap perkembangan manusia dan masyarakat. Sejarah juga merupakan disiplin ilmu yang menggunakan metode ilmiah dan pendekatan kritis untuk mempelajari sumber-sumber sejarah seperti dokumen sejarah, catatan tertulis, artefak arkeologis, dan sumber-sumber lainnya. Penelitian sejarah melibatkan pengumpulan data, analisis, interpretasi, dan pembuatan kesimpulan dan berdasarkan pada bukti yang ada. Dengan mempelajari sejarah, kita dapat memahami akar dari situasi, peristiwa, dan fenomena yang ada di masa kini. Sejarah juga membantu memahami perkembangan peradaban manusia secara lebih luas, serta memberikan wawasan tentang nilai, konflik, dan pencapaian yang telah terbentuk dunia seperti yang dikenal saat ini. Kemudian, pengertian mitos. Mitos merujuk pada cerita atau narasi yang mengandung elemen-elemen supranatural, simbolik, atau alegoris. Mitos seringkali menceritakan tentang asal-usul dunia, manusia, dewa-dewa, atau kejadian yang penting lainnya dalam sebuah budaya atau masyarakat. Mereka seringkali diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi dan dapat menjadi bagian integral dari identitas budaya suatu kelompok atau komunitas. Lebih dari sekedar kisah fiksi, mitos seringkali berfungsi sebagai cara untuk menyampaikan nilai, keyakinan, dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman kolektif masyarakat. Meskipun mitos seringkali mengandung unsur yang tidak realistis atau tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, mereka dapat memiliki kekuatan dalam membentuk pemahaman manusia tentang dunia dan diri mereka sendiri. Dalam banyak budaya, mitos juga digunakan sebagai alat untuk menjelaskan fenomena alam yang tidak dapat dimengerti dengan pengetahuan yang ada pada saat itu. Misalnya, mitos mungkin menjelaskan asal-usul gunung berapi, bintang, atau cuaca yang pada zaman dahulu dianggap sebagai tanda kekuatan gaib atau dewa-dewa. Dengan demikian, mitos merupakan bagian penting dari warisan budaya manusia dan mempelajarinya dapat memberikan wawasan yang dalam tentang cara berpikir, kepercayaan, dan kehidupan masyarakat dalam berbagai periode. Kemudian ciri-ciri sejarah dan mitos. Ciri-ciri sejarah yang pertama bersifat empiris, yaitu sejarah sebagai ilmu didasarkan pada pengalaman nyata yang terjadi di masa lalu, bukan pada khayalan atau spekulasi semata. Yang kedua memiliki objek. Sejarah sebagai ilmu memiliki bahan kajian yang jelas dan spesifik, yaitu peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan manusia dan masyarakat. Yang ketiga memiliki teori. Sejarah sebagai ilmu memiliki kerangka berpikir atau konsep yang digunakan untuk menjelaskan fenomena sejarah.
Teori sejarah dapat bersifat umum atau khusus. Teori umum adalah teori yang berlaku untuk semua peristiwa sejarah seperti teori evolusi, teori konflik, teori siklus, dan lain-lain. Kemudian teori khusus adalah teori yang berlaku untuk peristiwa sejarah tertentu seperti teori masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, teori masuknya Islam ke Indonesia, teori out of Taiwan, dan lain-lain. Yang keempat, memiliki metode ilmiah. Sejarah sebagai ilmu memiliki langkah-langkah sistematik dan rasional dalam melakukan penelitian sejarah. Metode ilmiah dalam sejarah meliputi heuristik, yaitu pengumpulan sumber sejarah, kritik, penilaian keautentikan, dan interpretasi, yaitu penyusunan fakta sejarah, dan historiografi, yaitu penulisan hasil sejarah. Yang kelima, memiliki sifat generalisasi. Sejarah sebagai ilmu berusaha untuk menemukan pola atau hukum umum yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa sejarah. Kemudian ciri-ciri daripada mitos yang dapat membantu Anda memahami konsep ini secara lebih mendalam. Yang pertama, memiliki unsur supernatural atau supranatural. Mitos seringkali melibatkan unsur-unsur yang tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan atau hukum alam yang ada. Yang kedua, narasi tentang asal-usul atau penciptaan. Banyak mitos menceritakan tentang asal-usul dunia, manusia, atau fenomena-fenomena alam lainnya. Yang ketiga, simbolisme atau alegori. Mitos seringkali mengandung makna simbolis atau alegoris yang lebih dalam. Yang keempat, kaitan dengan budaya atau identitas masyarakat. Mitos biasanya merupakan bagian integral dari budaya suatu masyarakat dan seringkali mencerminkan nilai-nilai kepercayaan dan identitas kultural mereka. Yang kelima, keterlibatan tokoh-tokoh mitologis atau dewa. Mitos kerap melibatkan tokoh mitologis atau dewa yang memiliki kekuatan atau karakteristik khusus. Yang keenam, transmisi melalui tradisi lisan. Banyak mitos ditransmisikan dari generasi ke generasi melalui tradisi lisan, meskipun ada juga yang dicatat dalam bentuk tertulis. Untuk perbedaan sejarah dan mitos, yaitu yang pertama, terletak pada sumber dan metodologi penelitiannya. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada fungsi dan makna keduanya. Yang ketiga yaitu dapat dilihat dari cara keduanya menghadapi kebenaran. Dan perbedaan sejarah dan mitos yang keempat adalah tentang keberlanjutan. Sebaliknya, mitos seringkali dipertahankan dalam bentuknya yang asli dan diwariskan dari generasi ke generasi tanpa banyak perubahan. Hal ini karena mitos seringkali merupakan bagian yang tak terpisahkan dari identitas budaya suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai yang dianggap penting untuk dipertahankan. Nah, itulah pembahasan tentang perbedaan sejarah dan mitos. Berikut pengertian dan ciri-cirinya. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita. Semoga bermanfaat dan terima kasih.